obatnya racikan dan ada sifat obat yang harus paten yang tadi yang nggak bisa di-cover sama BPJS. Katanya harus minum obat terus-terusan ya bang? Sementara ini ya. Dan terkadang ya ini juga pengalamanku ya. Sudah jelas penyakitnya diagnosa positif virus CMV. Ya, aku datang ke salah satu rumah sakit menggunakan BPJS, ternyata dikasihnya obat buang-buang air, kan korelasinya nggak ada. Sementara netizen bilang makanya buat BPJS mudah, penanganan seperti ini, gitu. Kan nggak mungkin kupaksakan sesuatu yang kulihat memang itu buruk dan akan berdampak lebih buruk ketika kulakukan, nggak mungkin kutempuh jalur yang sama. Berarti dengan apa yang ada, dengan apa yang ku bisa, Bismillah, yuk kita tebus obat di luar. Kita gunakan dokter yang berbeda dengan apa yang ada saat ini. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita pakai BPJS, hasilnya kita udah tahu seperti ini loh hasilnya. Tapi akan mendapatkan dampak yang sangat signifikan perbedaannya ketika kita tidak menggunakan BPJS. Oke, semisal saudara-saudari hamba Allah di luar sana menggunakan BPJS. Baik kok responnya. Oke kok responnya. Penyakitnya apa dulu? Sama gak penyakitnya dengan penyakit anak istriku? Mungkin. Wah, saya di-cover BPJS untuk kelahiran sesar. Ya, sesar di-cover semua sama BPJS. Saya sunat ini di-cover sama BPJS. Tapi kalau untuk hipertensi akut, sebelum hipertensi akut masuk ke hipertensi emergensi. Sekarang anakku positif virus CMV, coba ditelaah lagi, dipelajari lagi. Apakah sama kan? Enggak. Obatnya dan penanganannya juga pasti berbeda. BPJS itu punya limit. Itu. Jadi bukan semena-mena, wah ini terlalu egonya tinggi, terlalu begini dan begitu. Enggak, udah aku lakukan semua. BPJS sudah ketahuan hasilnya. Ternyata ya hasilnya membaik dengan menggunakan jalur pribadi. Karena pasti saudara-saudariku hamba Allah di luar sana pasti tahu perbedaan antara menggunakan jalur pribadi dengan jalur BPJS. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Seperti itu. Jadi udah nggak ada solusi gitu bang, maksudnya selain untuk yang jalur biasa itu, maksudnya yang non generik ya, obat-obatannya sendiri. Mau nggak mau sekarang bisa atau enggak, mampu atau nggak mampu, Bismillah, jalur pribadi sana. Dengan mengkonsumsi, dengan ambil tindakan obat-obat paten yang tadi. Karena kalau kita pakai jalur, bukannya BPJS nggak bagus, BPJS Masya Allah bagus, itu yang disetujui oleh the supreme leader, dari atas sampai ke bawah, itu sangat bagus programnya, tapi penerapan yang ada di lapangan, dari menengah sampai ke bawah, terkadang nggak sesuai dengan program yang berasal dari atas. Sebenarnya itu. Jadi selagi ku masih ada kemampuan, Allah izinkan, berikan napasku ini masih panjang, kurasa aku masih punya hak untuk memutuskan mau pakai BPJS atau enggak. Jadi aku pilih selagi ada kemampuan, Bismillah, yuk independen. Gitu. Karena sudah ketahuan hasilnya. Kalau dengan usaha seperti ini tercover nggak sih bang dengan biaya sendiri gitu? Kira-kira. Kalau permasalahan tercover atau enggak seharusnya nggak tercover. Tapi alhamdulillah, aku juga bingung kok masih bisa mampu gitu. Hitungan manusia nggak masuk. Iya, memang ini ada intervensi ilahi kayaknya gitu kan. Kalau kita pakai jalur dunia hitung-hitungan manusia nggak akan masuk. Gimana caranya jualan minyak dengan kuantiti seperti ini dan jualan snack dengan kuantiti seperti ini kok bisa cukup gitu loh. Tapi ya seperti tadi mungkin ada beberapa hamba-hamba Allah yang Allah sendiri mengutusnya, bang nggak usah dikembaliin. Mungkin itu yang menambah skor kan, kalau berdasarkan kemampuan manusia untuk berpikir seperti itu. Tapi sempat ada nggak sih bang momen-momen lo nggak benar-benar cekak banget nih, nggak bisa, nggak kebeli nih obat untuk yang jalur independen gitu? Sempat ada, tapi ada memang yang dimana gini deh, wah hari ini sebisa harusnya berobat schedule. Ada ketidakmampuanku yang sangat membuat nggak bisa berangkat berobat. Ternyata qadarullah memang dokternya nggak hadir. Tiba-tiba lusa Allah kasih rezeki, entahlah dari mana tuh rezeki. Kebetulan dokternya bisa hari itu. Jadi terkadang aku menyikapi sesuatu hal yang terjadi kepadaku saat ini, mungkin belum waktunya berobat. Nanti kalau waktunya telah tiba, insya Allah Allah akan kirimkan kemudahan. Itu yang kurasakan perjalananku kemarin. Seperti itu. Tapi pernah ada yang benar-benar emergensi sampai kehabisan obat, sampai muntah-muntahnya lebih parah, atau mungkin anak lu sampai kejangnya parah, atau mungkin seperti apa nggak sih? Pernah, satu momen itu kurang lebih kalau nggak salah 3 mingguan yang lalu.
dua-duanya sakit, dua-duanya kejam. Saat itu kok hanya punya uang yang dimana uang tersebut hanya cukup untuk mengobati satu orang di antara dua orang ini. Jadi itu harus milih anak atau istri. Karena kalau pakai BPJS tetap nggak bisa, obatnya nggak sama gitu, nggak sesuai, impactnya juga berbeda gitu loh. Jadi mau nggak mau, alhamdulillah, aku serahkan sama istri, mama mau yang mana? Mau mama apa mau Aminah? Bismillah, istriku lebih condong ke Aminah. Dengan keterbatasan fisik pada saat itu, dengan keterbatasan apapun yang kita ada saat itu, ya kita bersama-sama untuk mengobati anak kami yang paling kecil. Gitu. Tapi di kemudian hari datanglah rezeki yang dimana memampukan kondisiku saat itu untuk membawa istri berobat. Dan setelah ku cek lagi ternyata memang kalau dipaksakan di hari itu dokternya memang nggak datang, nggak ada jam prakteknya gitu loh. Seperti itu. Jadi sekali lagi ku tekankan program BPJS itu bagus. Tapi kalau boleh memberi saran, dilihat lagi penerapannya di lapangan. Ada beberapa yang memang nggak sesuai sih menurutku. Bang, mungkin boleh cerita ya Bang, sekarang jadi jualan minyak goreng, gimana itu Bang awalnya Bang? Ya awalnya itu memang sudah kupelajari selama 2 bulan terakhir. Detik-detik bisnis mainanku bergeser itu sudah kupelajari minyak. Ternyata masih ada celah dalam minyak. Dan memang tadinya aku juga urus permasalahan minyak, cuma beda. Kalau ini minyak goreng, minyak masak, itu minyak solar. Kurang lebih ternyata cara berhitungnya sama, cara bermainnya sama. Gitu loh. Dan lebih mudah bermain minyak-minyak goreng seperti ini dibanding minyak-minyak solar, HSD, D2, Russian oil dan sebagainya. Karena kan terbentur dengan legalitas kalau nggak salah. Akhirnya aku cetuskan, nih hitungannya begini, cara mainnya begini, ini ada space untuk profit sekian. Dengan atas izin istri, ridho istri, keikhlasan istri, bismillah. Akhirnya terciptalah dengan apa yang ada saat ini. Gitu. Dengan modal berapa sih Bang kalau boleh tahu? Kalau misalkan mungkin pemain-pemain minyak di luar sana pasti tahu kalau quantity 20, ada bisa dibilang 25 krat atau karton ke bawah, itu estimasi biaya 10 juta ke bawah untuk modal. Nah permasalahan nanti profitnya berapa tergantung statistik dari harga minyak tersebut. Kadang naik, kadang turun. Dan ini juga saya lagi bingung nih, kenapa nih harga minyak di setiap toko nggak ada yang sama. Makanya tadi ketika ada teman-teman wartawan nanya, ini per botol berapa ya? Bismillah lah 18,5. Karena kutanya di tempat A, ada yang jual 18.000. Kujual tanya di tempat B, ada 19.000, ada 19.500. Tapi insya Allah semuanya ini yang ku bingung juga kedua, kalau per krat itu baru sama. 206, ada yang 207, ada yang 208. Tapi kalau satuan per kemasan kayak gini, ya itu yang masih ku bingung. Makanya belum bisa kupastikan, tapi bismillah lah 18,5 dulu sementara. Kayak dari kemarin mainan sendiri, emang nggak ada untung atau seperti apa sih Bang? Kalau dibandingin sama minyak? Kalau kita bicara keuntungan ya dalam mainan pasti ada. Cuman kemarin kebetulan ku jual harga modal, jadi memang udah nggak ada keuntungan. Gitu. Kebetulan TDC kasih lebih, gitu. Karena kebaikan hati TDC, masya Allah. Nah kalau ini lu modal sendiri ya Bang? Tadi sempat lu bahas juga. Sementara ini modal yang kita punya, kita maksimalkan. Alhamdulillah ketemu salah satu sahabat yang bersedia memberikan bantuan, tapi aku masih dalam arti menghitung-hitung dulu biar nggak salah sebut kan, biar nggak salah sebut, nggak salah angka dan nggak salah tindakan tentunya. Insya Allah beliau berkenan, bro. Insya Allah ini sebagai langkah untuk mempermudah lo ke depan, apa yang bisa gue bantu, boleh gak? Berapa kemampuan lo untuk memanage, memprovide minyak, semisal bisa dikembangkan lagi, gue lapor ke dia. Nanti insya Allah namanya gue share di IG story. Gitu. Untuk ini kan mungkin kontrak kios juga nih Bang, baru pertama kali kontrak kios itu seperti apa sih? Kalau pertama sih enggak, karena yang mainan tuh juga kontrak, cuman bayarnya per 3 bulan kadang kita bayar lagi per bulan tergantung keuntungan si mainan itu tadi. Dan ini pun sama, alhamdulillah aku dapat harga yang memang sesuai dengan kantong. Dan ditambah aku minta izin, Bu, boleh gak kalau bulan pertama sedikit lebih turun, nanti di bulan kedua insya Allah pasarnya baik di sini, baru dinaikkan lagi. Alhamdulillah aku dapat diskon lah, kasarnya seperti itu. Sekarang lu jaga juga dan modal sendiri, jaga juga sendiri gitu ya Bang? One man show bro, Okay. jaga sendiri, ambil sendiri, nego sendiri, nganter sendiri bro.
Pokoknya mohon doanya saudara-saudariku, hamba Allah di luar sana, doa insya Allah mudah buat kita semua di sini. Tapi kangen dunia entertain gak sih bang, syuting dan lain-lain? Udah ada yang nawarin lagi belum bang? Dulu kan Syuting. merajai sinetron, merajai FTV nih bang Haji. Kalau kangen, kalau digabungkan dengan rekan-rekan sejawat pasti kangen. Cuman kalau permasalahan ada yang hubungin, beberapa bulan yang lalu sebenarnya ada, cuman dikarenakan nggak bisa untuk mengambil kerja yang jam kerjanya panjang, jadi nggak jadi pada saat itu. Kalau kangen sih kangen. Imam Haji ini memaknai sebagai pasangan keterpurukan Bang Haji ya? Yang namanya hujan pasti ada suatu saat dia akan cerah kembali. Itu aja. Ini menganggap Proses. Karena Om Densu juga selalu bilang, hikmatlah dalam proses. Mungkin ini proses berbeda dengan proses-proses sahabat-sahabatku yang ada di luar sana. Tapi kan juga kadang orang bilang dunia entertain cuannya lebih banyak bang mungkin daripada Lebih menjanjikan lah. lebih menjanjikan lah katanya. Kalau yang momentumnya lagi ada, iya. Tapi kalau yang momentumnya lagi nggak ada, dan ini pesanku semisal boleh mengingatkan. Kalau untuk rekan-rekan sejawat yang lagi nggak ada callingan, yang lagi nggak ada kerjaan di bidang dunia entertain, bisa mulai langkah seperti itu kok. Karena harus yakin, intinya yakin, jangan berani di safety zone aja, harus melangkah keluar, pasti ada jalan untuk kalian. Karena kan nggak sedikit yang aku dapat kabar, wah si Fulan lagi nganggur, si Fulan lagi nganggur. Bukan aku menganggap diriku ini lebih berani, lebih nggak ada gengsi, nggak. Mungkin aku diizinkan sama Allah menjadi contoh aja. Tapi benar, alhamdulillah yang ku bisa beritakan untuk kalian semua, rekan-rekan sejawat, semisal ada yang nganggur ya, harus dicoba, pasti ada jalan. Kalian pasti bisa. Siap. Bang, dari abang sendiri memaknai fase hidup abang ini yang tadi udah cerita banyak dikeroyok, memaknai fase hidup ini seperti apa? Kita sebagai manusia nggak punya kemampuan apa-apa dan nggak bisa apa-apa tanpa izin. Itu yang aku pelajari dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, yang berawal dari 2010. Nggak bisa apa-apa, sehebat apapun kita, sejago apapun kita, terlatih apapun kita nggak ada apa-apa. Proses pendewasaan itu mas bang. Proses pendewasaan ya, proses jati diri ya, proses menemukan titik balik ya. Jadi lebih dekatnya Tuhan sekarang. Sebenarnya Tuhan nggak pernah ngejauh sih, kitanya aja yang seperti terkadang ngejauh kan. Karena Allah sesungguhnya lebih dekat dibanding urat nadi kita sendiri kan. Makanya mohon doanya guys, siapapun kurasa yang mengalami fase sulit kan nggak cuma gua aja. Ini doa untuk kalian semua, bila di mana ada aji-aji di luar sana yang mengalami kondisi sama seperti itu. Ayo kita terus berjuang, selagi nafas belum digorok-gorok, bismillah. Ada yang bilang kan kalau orang mau naik kelas harus ujian. Belum merasakan hal itu mas. Ku sudut pandangnya nggak dari situ sih. Terkadang yang menurut kau baik belum tentu Allah berpendapat sama bahwa itu baik untuk dirimu. Jadi terkadang kita harus mundur sedikit untuk melompat lebih jauh. Itu emang hasil hari ini berapa sih bang Haji yang didapat dari konsumen-konsumen di sini nih Wah, baru hari pertama? Bismillah ya. Ini juga belum gue hitung juga nih kan. Nggak tahu ya, pokoknya saudara-saudariku, hamba Allah bisa lihat di luar sana, masya Allah tuh ya. Ya diperkirakan bisa lah berapa nih kan. Ini alhamdulillah hari pertama. Thank you doa-doanya, mohon doanya lagi untuk kedepannya lebih diperluas sama Allah. Memilih sini emang menjanjikan karena ibu-ibu rame ya bang? Karena suasana tenang. Itu alasan. Satu, kedua, tidak ada komoditi dalam radius 100 meter ke kanan, 100 meter ke kiri yang menjual sama produk seperti yang aku jual saat ini. Dan yang paling penting adalah kita masuk ke suatu lingkungan yang dimana kita nggak merusak ekosistem yang ada di situ. Gitu. Karena mereka lebih dulu tentunya dibanding ada kehadiranku kan. Jadi kenapa aku senang di sini, itu dia yang aku sebutkan tadi. Jadi kan kata ibu-ibu susah nyari minyak dan lain-lain, akhirnya ada. Mungkin ibunya kurang sedikit jalan lagi, sebenarnya ada itu, cuma mungkin agak di sana sedikit tinggi atau gimana, kita nggak tahu. Tapi ya, alhamdulillah kalau misalkan ada tadi ibu-ibu yang berpendapat, oh ya ada minyak di sini murah ya, alhamdulillah. Jadi hadirku di sini menimbulkan kemudahan buat pihak lain. Kecil-kecil kan jadi isi-isi barang-barang juga masih bang, kayak telur, beras dan lain-lain. Bakal rencanakan sana mungkin
sejauh ini cuma sini aja dulu. Sementara ini dulu, nggak kuat kayaknya, ya. Minyak dan snack only gitu. Kalau tambah telur mungkin nggak kuat. Gitu. Sementara ini dulu, fokuskan dulu. Gitu. Yuk, cukup, ya cukuplah. Masya Allah, barakallahu fiik guys.